Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, izinkan saya pagi hari ini menyampaikan sebuah tema, yaitu how to manage, bagaimana cara mengelola. Yang kita ketahui dalam 1 bulan terakhir ini kita memasuki musim hujan, yang dimana hampir setiap hari, setiap siang menjelang sore turunlah air hujan. Kalau dengan tema how to manage, bagaimana mengelola, bahwa kita memiliki sumber daya, itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini pemberian semua dari Allah. Allah beri musim hujan kepada kita. Apa yang perlu kita sikapi itu bergantung kepada sumber daya manusia, SDM. Dan PR sementara waktu adalah di mana-mana perusahaan, di mana-mana tempat usaha, di mana tempat berbisnis, itu bukan di sumber daya alamnya, tapi PR-nya adalah di sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini bagaimana menyikapi pemberian Allah, karunia Allah dalam bentuk musim hujan. Salah satunya, dalam musim hujan hendaknya kita menyikapi karunia Allah ini adalah dengan bercocok tanam. Ada seorang keluarga, dia memulai rumah tangganya dengan mengandalkan bertani. Dia tidak mengandalkan dari sisi uang, finansial, bahwa dia akan mengatakan kepada kita, modal saya berumah tangga adalah dengan keahlian saya bercocok tanam, sehingga menjadikan rumahnya, apa yang saya makan itu yang saya tanam, apa yang saya makan itu yang saya piara. Dan dalam musim hujan ini kaitannya adalah kita menanam. Yang tadinya menjadi sampah di rumah kita, kayak dalam bentuk botol plastik atau hal-hal yang tidak berguna, itu menjadi media tanam. Dari mulai sayuran, bumbu, buah, semuanya dia miliki. Sehingga satu keluarga ini menjadi contoh bagi kita, yang tepatnya adalah di Jawa Tengah. Jadi dia tidak mengandalkan segala sesuatu harus beli dengan uang, karena apa yang dia tanam, apa dia piara, itu yang dia makan. Sehingga kebutuhan sehari-hari dia mengandalkan dari kebunnya, dari peternakannya. Dia memulai memiara ayam. Bagaimana teknik, bagaimana memiara ayam itu tidak mengganggu tetangganya dengan bau kotorannya, yaitu dengan media sisa-sisa daun. Dia potong kecil-kecil, yang itu menjadi media di bawah, di atas tanah. Dan dia dari sisa sampah dapur, dari tempe, tahu, dia menjadikan pembusukan, dan dia mengundang yang namanya maggot. Dan dari maggot itu menjadi pakan buat ternaknya, menjadi pakan buat ayamnya. Sehingga dari ayam itu menghasilkan telur, dan telur itu menjadi konsumsi buat dia, lebih-lebih dia bisa menjualnya. Jadi dalam hal ini ada hadis yang disampaikan Rasulullah, man aradda dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wajib menuntut ilmu itu. Sampai kapan? Sampai liang lahat. Jadi kalau kita bertemu dengan warga negara asing,
Itu ada yang mereka berumur 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun masih aktif bekerja. Kenapa? Karena di negaranya itu di usia itu masih dibutuhkan, sehingga selalu aktif dalam bekerja, masih produktif di usia di atas 70 tahun. Di Indonesia kita terjebak oleh kebijakan pemerintah, usia 55 tahun karyawan swasta sudah pensiun, usia 60 tahun untuk PNS sudah pensiun. Bagi yang punya jabatan tinggi 62 sampai 63 pensiun. Sehingga dengan kebijakan ini membuat mindset kita bahwa kalau sudah pensiun sudah tidak lagi berproduktif. Ini yang harus kita tepis ya Pak. Mindset ini. Bahwa kita produktif itu sampai kapan? Sampai liang lahat. Kalau di negara tetangga contoh Singapura, 75 tahun masih dibutuhkan oleh perusahaan. Karena mereka kekurangan penduduk. Dan di Indonesia kenapa kok kebijakan itu terjadi 55 tahun pensiun? Karena jumlah penduduk di Indonesia ini besar sekali. Kalau tidak dipensiunkan jumlah pengangguran mahasiswa besar sekali. Maka dari itu pemerintah mengumumkan kebijakan 55 tahun pensiun. Dan jangan sampai kita terjebak di dalam kebijakan ini sehingga kita mengatakan diri kita sudah pensiun, ya sudah kita hidup apa adanya aja dari hasil yang ada aja. Ini mindset, how to manage ourselves. Bagaimana kita mengelola cara pikir kita, sumber daya manusia kita ini terus kita tingkatkan. Kalau dulu kita karyawan, kalau kita pegawai, kita terbatas oleh waktu sehingga kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dan ketika kita tidak lagi menjadi karyawan atau pegawai, saat ini kita bebas untuk menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Maka setiap hari harus kita sampaikan pada diri kita, pada keluarga, bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Semoga jamaah dengan musim hujan ini kita jadikan rumah kita menjadi greenhouse, bahwa survival, daya tahan untuk hidup dari rumah kita itu bisa dibangun dari greenhouse, dari peternakan, dari farming, dan dari komunitas jamaah. Ada yang ahli produksi, tapi dia tidak bisa memasarkan. Komunikasilah, berkomunitaslah dengan yang pandai memasarkan. Karena di negara kita nilai rupiah itu begitu lemah dan di negara luar nilainya begitu besar. Artinya apa? Begitu kita menjual ke luar negeri, mereka dengan senang hati membeli barang kita. Karena apa? Affordable price, harganya terjangkau, murah, bagus barangnya. Apalagi kita punya keahlian craft, kerajinan tangan, yang keunikan itu yang mereka suka. Itu walaupun kita naikkan harganya 100%, itu mereka akan beli. Banyak dari UMKM kita yang akhirnya menjadi pengrajin, memiliki nilai jual dan akhirnya ekspor pasarnya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia daya belinya seperti ini, dia ekspor. Karena di luar negeri peminatnya juga banyak dan mata uang kita sekali lagi versus mata uang luar negeri begitu lemah sehingga daya beli di luar negeri itu begitu besar terhadap produk-produk Indonesia. Semoga kita menjadi sumber daya manusia yang produktif sampai dengan akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.